Tapi karena sudah menuju ke dalam Land of Dawn. Tuh ada Oji. Berarti tadi ini remake. Oh Sorry iya. remake apa? Rematch. Iya, bukan enggak remake tapi dia Kaci. enggak redraft juga. Kaci. Itu ulang, room baru. Paling gampangnya adalah Rirum, room baru. Rirum. Iya, Rirum. Rirum. 3-0, 3-9-0. Ya lo aja sono ya. Oke, kita langsung aja menuju ke dalam Land of Dawn. 11 tuh. Tapi ternyata Sunset Lovers kali ini hampir saja di take down oleh Rosa. Tapi untungnya masih ada Flicker menyelamatkan dirinya, membuat para pasukan dari Deathsfall kali ini tidak akan ada positioning yang bisa diselamatkan dari Sunset Lover. Dan untungnya Sunset Lover adalah hero backline yang kalau kita lihat dari Fireflows, mereka cuma punya alien di sana. Iya, tapi kalau kita melihat juga dengan flicker yang digunakan oleh Sunset Lover, ini adalah permainan ciri khas dari Rosa. Bermain memberikan pressure di early game, terutama untuk para mid laner, dan bahkan lihat Apex 47. Dia mendinai rotasi cepat dari Magister dengan cara menarik Fire Beetle-nya, muter-muterin batu, dan bahkan kali ini lebih dari 15 detik nih, Magister ada di Fire Beetle. Oke, tapi Ini at lama least dia banget dapetin level 4-nya sih. Untungnya. Tapi ada satu pencurian Lizard yang terjadi, dan Lizard dari Firefly Esports masih ready. Ya itu jadi akan sedikit tertinggal dengan ada TNZ. Tapi kalau ngomongin dari segi emblem Profesor KB, nampaknya TNZ akan lebih priority terhadap hybrid damage ya. Ya, ada Trill, ada Season Hunter juga udah kayak jadi wajib banget buat para jungler. Tapi dia juga kali ini, kalau kita lihat dari item build-nya juga menuju ke arah Fury Hammer. Mungkin saja kita akan melihat Hunter Strike first item, baru mungkin hybridnya akan menuju ke arah item-item kayak Antiquiras, atau bahkan mungkin item seperti Guardian Helmet. Ya, Fury Hammer ya di tangan dari Fireflux Esports dan betul, yang pertama sudah mulai muncul dan sudah ada kedua EXP lane yang bersedia tentunya bersiap di area river ya kali ini. Dan lihat Kalian ngusir levelnya. aja sih. Lihat level dari TNZ. Ini karena Lizard yang terambil dan satu Little Wonder yang didapatkan oleh TNZ membuat dia berada di level 5 bahkan sebelum adanya orange buff. Dan Lebih dia unggul akan ya. sesaat lagi menuju ke level yang ke-6. Dan bahkan dia sangat mendapatkan keuntungan dari power retribution-nya. That's why lihat posisi dari Magister. Dia tidak mau untuk melakukan kontes. Dia mau pertukaran dari segi level aja. Di balik itu semua TNZ akan coba berhasil mendapatkan satu turtle dengan retribution yang dia tahu tidak ada purple buff dari sisi Deathsfall. Meanwhile dari top lane, surprise moment didapatkan dan tidak ada pergerakan dari Time to G karena masih level 3 membuat Fireflux Esports berhasil mendapatkan first blood-nya dari top lane. Iya, tapi memang ini selalu tempo permainan yang dibawakan sama Deathsfall nggak sih untuk di early? Mereka mainnya lumayan pelan temponya. Lebih fokus untuk dapetin farmingan terlebih dahulu terutama untuk Magister dan juga dari seorang Karvi. Ya, tapi ini juga menjadi karakter permainan dari Fireflux itu sendiri. Di mana early game adalah kunci dari mereka dan mengingat bagaimana turtle yang tidak didapatkan oleh teman-teman dari Deathsfall menandakan kalau Sawo akan mendapatkan time journey lebih lama lagi daripada Apex 47. Lihat, Apex 47 udah mau level 5 soalnya. Yes, dia mau level 5. Dia udah level 5. Udah level 5 bahkan. Dia udah level 5, dia udah bisa memberikan badan depan sana. Cuma momen yang mungkin akan diberikan di arah top lane tidak seperti tadi. Perbandingannya sudah berbeda. Sekarang mereka telah memiliki time journey. Tandanya kalau ngomongin dari trigger, dari time journey, untuk posisi Fireflux ini punya banyak banget trigger, Profesor dan juga Momochan. Ya kan? Jadi kalau mau trigger pakai alien bisa, mau trigger pakai Sunshine pun sekalipun bisa. Bahkan di arah bottom lane ini, lava-lava nomor 1 di Turki mencoba untuk memberikan damage terhadap Kid Bomba. Seperti biasa Kid Bomba tidak terlalu mencolok untuk early. Dia bermain dengan pasif. Rotasi juga tidak terlalu banyak dilakukan, tapi akan adu retribusi di depan sana dengan level yang sama. Membuat TNZ mengurungkan niat dan akhirnya dia melepaskan purple buff yang dimiliki dari Deathsfall. Ya, setidaknya memaksakan Magister ngeluarin satu buah retribution terlebih dahulu sih. Memang akan muncul lagi setelah Lord yang kedua nanti muncul. Dan dari in-game equipment yang di B. Ini kayaknya mau menuju ke arah Radiant Armor sih dari Magisternya. Tapi kalau kita lihat juga dari top armor yang diamankan, ini menandakan kalau dia udah ada tindakan preventif terhadap TNZ yang secara turtle, secara objektif dan level dia udah unggul. Jadi dia udah tahu kalau seandainya oke, gue kalah dari segi level, gue kalah dari segi objektif play di early game. Jadi mendingan kasih badan biar nantinya Deathsfall ini bermain sebagai tim lagi dan lagi. Yang akan diberikan tanggung jawab besar adalah Karvi, Sunset Lover dan juga Kid Bomba. Oke, tapi nampaknya dengan ada pergerakan menuju ke arah mid lane yang cukup keras, Apex 47 melihat ada potensi untuk melakukan pick off terhadap Magister. Meanwhile dengan adanya Astral Echo mereka terdeteksi tanpa ada sedikit gertakan. Nggak akan bisa mereka masuk. Pertama, mereka kalah di dual laning yang udah pasti kelihatan. Mid lane mereka, EXP lane mereka itu cukup kesulitan. Walaupun di sisi cold lane mereka tidak terlalu berbanding jauh dengan adanya satu level aja. Tapi menandakan
Dengan adanya turtle yang kedua di tangan Fireflux, digalir mereka dalam pondasi yang tidak baik-baik. Ditambah lagi ada yang notice nggak tadi? Sebenarnya Rosa udah nggak punya Black Shoes. Betul. Di depan dari The Vault Itu dia. berdua, tapi nggak ada yang all in karena Masalahnya, Lilianya. aku pikir Magister bakal maju at least untuk ngepanis Rosanya. Ya karena Sunset Lover di belakang udah pegangin meteornya tuh, tapi ternyata Iya. mereka nggak berfokus ke sana. Mereka tuh kayak jadi tim yang mereka udah tahu nih kalau kalkulasinya bakal ada trade kill, mereka nggak ngambil itu. Mereka menghindari yang namanya trade kill di early game. Mereka udah tahu power spike dari Carvi nanti akan menuju ke mid game. Lalu kalau kita berbicara Terisla ini Terisla yang safe banget dari Kid Bomba, jadi mereka nggak buru-buru mainnya. Oke, tapi time shot dikeluarkan di arah bottom lane. Cukup dong, berhasil untuk mendapatkan satu buah damage. Tapi tahu dapat memory trap seorang Island tidak bisa didapatkan. Masih terlalu keras. TNC depan sana, Wallace dikeluarkan. Dan bahkan keuntungan di tangan Elspo. 2 point kill. Mereka tidak menyangka dengan damage yang diberikan terhadap seorang Carvi ini terlalu sakit. Dan mereka tidak menyangka kalau Magister terlalu keras untuk bisa ditumbang TNC dan juga Alien. Wah, itu konsentrasinya benar-benar disimpan loh, Be. Padahal itu targetingnya udah on point loh ya. Targeting dari teman-teman Fireflux itu targetnya udah pasti ke Carvi. Tapi Carvi masih mampu untuk bertahan. Ini dia Brody yang dari status awalnya aja dia sebagai marksman memang sudah sangat powerful dengan defense powernya. Oh, tapi bagi Store dengan rotasi yang diberikan, ini nampaknya keuntungan akan di tangan mereka. Lihat, Dreadnought Armor ternyata Dreadnought menjadi sebuah Armor. jawaban kenapa dia terlalu kuat dari bottom lane Ya, tadi. tadi udah sempat kita mention juga Dreadnought Armor dan bahkan satu lagi nih Radiant Armor yang sudah dia jadikan membuat Rosa perlu concern lebih. Entah dia langsung bikin ke Divine Glaive, tapi kalau lihat dari resepnya kayaknya dia langsung menuju Lightning ke Truncheon deh. Truncheon sih. Nah, Truncheon. Kelihatan dari segi itemnya. Hanya saja kalau kita lihat juga dari TNZ, dia Hunter Strike. Makanya tadi ketika dia engage ke arah Carvi, memang ada damage. Tapi nggak punya durability. Dan kita tahu Martis di early game, Oh, no Black kalau Shoes. dia nggak pakai item-item tank yang full tank, ini agak-agak sedikit ringkih di mid game-nya. Ditarik kembali oleh Kid Bomba, mencoba untuk membuat para pasukan dari Fireflux ini masuk ke dalam perangkap yang dimiliki dari Deusful. Mereka tidak mau adanya perfect turtle di tangan Fireflux. Dan bahkan di depan sana mereka telah terlihat. Satu trigger Purify Rosa tidak ada untuk saat ini menjadi sebuah keuntungan untuk sosok Kid Bomba. Walaupun ngomongin dari Kid Bomba, dia tidak ada final vision. Tapi untuk dari segi cooldown, ini Kid Bomba akan mendapatkan terlebih dahulu. Dan Alien mencoba melakukan zoning out dengan Sir Magister. Brave Fighter setelah dikeluarkan. TNZ tapi Sawo masih menahan dengan adanya trigger dari Time Journey. Aduh, nanti bisa coba terjadi tapi Magister depan sana gagal mendapatkan turtle. Perfect turtle for Fireflux Esports. 2000 gold difference. Dan lihat, membuat Rosa makin lebih power. Bahkan mid lane mereka, top lane mereka sudah porak-poranda. Nggak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dan ingat, Baktia cukup depending on purple buff di early game. Dan Iya. kalau kita lihat dari Sunshine, dia masih farming dengan bebasnya, dengan gold earn yang paling tinggi. Menyusul juga dengan Rosa yang kayaknya dia bakal memanfaatkan farming dua lane baru. Dia nanti mungkin akan disusul juga oleh Alien. Yang dimana Alien kayaknya udah mulai di-build agar dia mendapatkan item defense yang setara juga. Jadi kita tahu lah untuk Terisla sekarang kan full tank Full tank. untuk build-nya. Sementara kalau kita adu nih, lapu-lapu kan sebenarnya lebih butuh item spell fam duluan. Kayak misalkan Bloodlust. Bloodlust Bloodlust. Axe atau bahkan mungkin Hunter Strike sehingga Kayaknya baru tadi lihat. benar. Daripada gaya baru ya, saya lebih berfokus kepada harinya beda ya kan sama. Oh, nggak ada yang tahu. Tapi kita lihat di depan sana. Dia Sultan memasang Tifat. Penalti zone telah dikeluarkan. Satu Sunshine ter-take down. Dan bahkan di sana Apex 47 menjadi korban. Keganasan dari Carvi. Si Albert menjadi pilihan utama karena dia ingin memberikan damage dengan maksimal. Dan bahkan TNC diperhatikan pergerakan di Carvi. Turn upon memory. Triple kill dan shutdown ke no. Carvi kali ini tidak bisa terlalu lama bertahan di depan Alien. Bahkan wipe out. What? Rosa kembali lagi dan datang ternyata terkena damage yang cukup berhasil membuat dia ter-take down. Iya, padahal aku pikir Rosa bakalan coba untuk Pulang. Iya, Udah recall selamat. balik. Iya, karena satu astral recall-nya itu nggak kena. Ya kan, tadi sempat. Terus udah gitu dia balik, aku kira dia recall, tapi ternyata dia balik lagi. Lihat. Malah kena yang asal recall kedua. Dan akhirnya sekarang Alien terinjak dengan Lord di sana. Ini benar-benar dalam keadaan yang one game moment lagi dan lagi. Ketika teman-teman dari Fireflux Esports mencoba untuk mengendalikan gamenya dengan early advantage yang mereka dapatkan, Sunshine tertangkap, terpicu juga flickernya dan membuat kali ini The Vault sangat-sangat unggul sekali karena Sunset Lover dan juga Sawo masih ready dengan flickernya. Sementara kalau kita melihat dari item, Antivirus memang sudah diselesaikan oleh TNZ. Namun sayangnya, lihat item yang dimiliki oleh Carvi.
dia juga sudah selesai dengan Malefic Roar dan ditambah lagi dengan si Halberd. Akan ada efek punish juga dia. Jadinya pas lagi team fight lagi tadi. Jadinya pas lagi team fight. Jadinya pas lagi team fight sehingga itu membuat Apex 47, TNZ, Alien akan pecah dari segi regen HP dan juga self absorption yang dia miliki. Oke, dengan adanya orange buff di tangan dari Carvi, ini membuat para pasukan dari Deus Vult akan sulit banget benar-benar ditahan damage oleh Fatflux. Cuma Alien lagi harus bisa ke arah belakang. Cuma ingat kalau misalnya nanti ada Win of Nature Profesor KB itu akan berbeda kasusnya dengan adanya Alien. Rosa memberikan semaksimal mungkin damage yang diberikan di depan sana, tapi nampaknya mereka akan coba fokus menuju ke arah seorang Alien. Tertek dan begitu saja TNC harus mundur ke arah belakang. Apakah Tetsume betul-betul menyelamatkan Magister dan satu buah poin dari Apex 7 membuat para pasukan dari Deus Vult mendapatkan keuntungan dengan yang berlimpah. Dan di sana Sunset Lover mencoba untuk melakukan kekeran dan ternyata gagal. Tidak ada poin kill tambahan menuju ke arah sosok TNC. Dan lihat TNC Di dibikin cancel. gak recall gara-gara Digi yang benar-benar berputar-putar di depan sana. Dan bahkan benar-benar dikasih angin loh, 5 damage, 5 true damage. Terus-terusan biar TNC-nya nggak bisa recall dengan aman. Tapi kalau kita ngeliat memang time journey yang benar-benar disimpan banget di waktu yang benar-benar tepat ya. Dan Rosa pun sepertinya peka akan hal tersebut. Dia coba tarik ulur sampai akhirnya time journey dibuka, baru dia balik lagi. Iya, ke tapi medan peperangan. sayangnya terpicunya karena satu Bennett Rage ya, ultimate dari Sunshine. Permainan area of effect yang sangat menarik sekali yang diperlihatkan oleh Fireflux Esports membuat pemicu dari time journey-nya akhirnya terbuka. Namun, kalau selama itu untuk membuka time journey, aku takutnya permainan front to back benar-benar bisa dijalankan oleh Fireflux Esports. Apalagi Malefic Roar-nya udah ready di tangan dari Sunshine. Permainan untuk menemukan Kid Bomba mungkin bisa dijalankan mulai dari sekarang. Oke, dia Hunter Strike juga udah di tangan dari Sunshine. Dengan adanya Kid Bomba menuju ke arah backline, dua tim fight akan coba terpecah lelah. Langsung Band Red sekarang depan Retribution from TNC. Masih berhasil mendapatkan satu poin kill terpakai di depan sana. TNC still survive. Kid Bomba yang harus tersembelih dan membuat dirinya tumbang. Wow. Dan lagi-lagi time journey-nya entah kenapa ya Be, kayak agak sedikit telat berapa detik gitu. Aku ngerasanya, karena posisinya tadi kalau dia sempat ngebuka sebelum adanya decimate dari TNZ, mungkin masih bisa survive juga Kid Bomba ya. Ya, apalagi TNC benar-benar survive karena killing spree juga. Thanks to Emblem yang baru saja di buff. Apalagi menandakan bahwa regen SP-nya sangat-sangat tinggi sekali. Namun, harus dicatat juga bahwa The Asphalt kuat banget juga untuk di Lord yang pertama ketika mereka bakal mengalami lose condition. Masih ada Brody, masih ada Digi. Dan bahkan kalau kita berbicara battle spell, Alien memang punya flicker. Tapi kalau dia terlalu dalam, Carvi punya si Halberd. Dan itu yang harus diingat oleh Alien. Dia bakal menerima 8% damage yang lebih tinggi. Rosa juga akan mengalami hal yang serupa. Tapi lihat dibalik itu semua para pasukan dari Deus Vult mereka cukup kesulitan. Walaupun momen telah mereka dapatkan di wipeout sebelumnya. Tapi tidak ada Lord yang bisa mereka dapatkan membuat mereka harus menutup permainan early mereka. Dan akhirnya snowballingnya terpatahkan kali di Profesor. Ya, ini dia early snowballing yang terpatahkan dan Divine Glaive yang dimiliki oleh Rosa untuk menjawab bagaimana Radiant Armor yang dimiliki oleh Magister. Ditambah lagi walaupun Magister sudah memiliki satu Blade Armor, tapi Sunshine kan tadi udah selesai juga tuh dengan Malefic Roar dan on the way kayaknya menuju ke arah Wind of Nature. Oh dia nggak bikin holy dulu ya dari Rosa ya, dia Dan- langsung ke Divine. Ya, dan kalau kita lihat juga yang paling unik dari Alien, karena mungkin beberapa kali dia jadi target, dia langsung ganti loh untuk beli item Roam and Courage. Oh, dia tahu untuk menjadi sosok yang sangat miskin di dalam line up-nya adalah sebuah jawaban. Tapi lihat Kid Bomba kali ini nggak bisa jalan, dipegangin kakinya full oleh Rosa. Dan buat para pasukan dari Deus Vult, kalau dia menuju ke arah Rosa, Sunshine-nya akan terlepas. Serba salah sekarang. Tapi cukup menarik ya, Rosa ini bener-bener nggak sayang Lexusnya loh. Iya, mau bagaimanapun dia sekarang cooldown-nya udah cepet banget juga. Patokannya punya dia Aether pokoknya Talisman. HP-nya setengah dia langsung pakai Be. Apalagi untuk penggunaan dari energy shockwave-nya ya, untuk sekarang juga cooldown-nya akan semakin lebih cepat lagi. Iya. Blade Armor yang kedua yang akan didapatkan oleh Kid Bomba, apakah ini akan menjadi jawaban atas Sunshine? Karena kalau kita lihat-lihat dari tadi ya, Rosa ini yang menjadi malapetaka utama dari The Vault. Apalagi kalau kita berbicara Apex 47, dia pakai Quantum Charge. Jadi basic attack akan membuat dia makin lebih cepat lagi dalam movement speed. Dan kita berkaca juga dari pasif yang dimiliki oleh Edit loh. Dia itu punya 4% damage tambahan berdasarkan maksimum HP dari targetnya. Udah pasti dong, Magister dan juga Kid Bomba bakal menerima damage yang sangat tinggi ketika di basic attack dengan Primal Wrath. Mencoba untuk mencari Rosa. Target utama kali ini Rosa di depan sana bakal Purify Game bersama dengan Flash Stacun nih. Menuju ke Rosa utama mereka hilang, tertinggal. Fokus terhadap satu
crowd control damage dari Rosa membuat para pasukan dari Deathsfall mendapatkan point kill di saat yang sangat tepat. Apex 47 menuju ke arah Sorceress lah. Alien mundur ke arah belakang dengan Brave Fighters-nya. Double stun didapatkan tapi ternyata tidak bisa menyelamatkan Apex 2. Alien juga harus menjadi korban. Ketika Apex tidak bisa diselamatkan, para pasukan dari Deathsfall memasang menuju ke arah Sorrow Sunshine. Kali ini kasusnya berbeda karena mereka tertarik dengan ada time journey dan bahkan Lord udah spawn. Membuat para pasukan dari Fireflux kali ini kalau mereka terwipe out, keuntungan yang berlimpah dan bahkan dari TNC. Decimate for nothing. Terlalu tumpul pedang yang mereka miliki. Membuat Deathsfall mendapatkan keuntungan yang banyak dan melimpah. Momo-chan. Alien entah kenapa dia nggak berhasil untuk ngedapetin lini belakangnya sih. Dan posisi dari Sunshine tuh tadi terlalu jauh untuk teamfight. Ya, kalau kita berkaca dari bagaimana yang terjadi di teamfight barusan, 2 time journey pun digunakan oleh Sawo. Menandakan dia sudah selesai dengan item yang sangat penting sekali, yaitu adalah Hitting Time. Dan Hitting time. mereka udah mulai fokus ke Rosa. Iya, Ketika mereka baru sadar. baru dibicarain juga sama Bung Kabe. Ya, Karena kita bahas udah dari tadi kalau mereka harusnya udah mulai concern karena Rosa yang terlalu Iya. bebas. Apalagi- Jadi semenjak pos pertama ya. sebenarnya waktu di game di atas yang kita melihat bahwa Rosa tumbang duluan, sementara nanti tidak ada yang pegangin Sunshine-nya juga, ini menandakan kalau seandainya dia bakal lebih powerful untuk teamfight besar. Tapi ternyata lihat yang dibuat oleh Sawo, bukan fleeting timeline karena item damage, Lightning Truncheon, Enchanted Talisman, dan Divine Glaive juga. Wah. Holy Crystal sesaat lagi akan dia buat, tapi dia bikin encourage bukan dire hit. Sehingga teman-temannya akan memiliki power lebih tinggi lagi. Kalau kita berkaca dari Karvi, wajar Karvi memiliki attack speed yang berasa punya Demon Hunter Sword. Oke, para pasukan dari Deathsfall mereka lihat di arah top lane-nya. Lalu dengan sangat bebas. Berhasil dengan Rage menuju ke arah turret yang dimiliki para pasukan dari Fireflux. Tapi lihat, dengan tanpa adanya pengawalan, membuat mereka harus kehilangan Lord-nya. Ketika mereka sudah lihat mulai damage-nya. fokus ke arah yang Sakit lain. banget. Damage yang terlalu Divine sakit. Glaive, Lightning Truncheon. Terlalu sakit, gak bisa dibendung. Dapatkan retribusi dikeluarkan Magister mencoba untuk menangkap Rosa. Satu hal yang mereka harus perhatikan adalah Kit Bomba. Harus sangat tepat untuk mencari entah Sunshine ataupun Rosa. Dan mereka harus calculate. Dengan adanya Astral Echo yang telah terdeteksi membuat para pasukan dari tim The Outpost kali ini nampaknya gagal menuju ke arah belakang. Dan Alien, dia udah menyatukan pedangnya yang menandakan dia siap untuk menerima siapapun yang datang. Iya, Dia tapi bakal punya damage reduction juga. Mhm. Tapi kalau kita lihat dari teamfight barusan emang kayaknya The Salt belajar dari kesalahan mereka yang pernah terjadi juga di babak group stage ya. Mereka keluar loh Cimo. Mereka nggak mau untuk masain masuk ke high ground. iya. Padahal mereka kalau kita mainnya- lihat dari Battlestar, flicker ready semua. Iya, mereka mainnya memang agak lebih sabar nunggu momentum sembari mereka tahu Rosa ini harus ditumbangkan terlebih dahulu. High ground defense yang dimiliki sama Fireflux juga lumayan menjawab lah dengan adanya Lord push tadi di area atas ya. Memang kita ngeliat turret base-nya sedikit lagi bisa pecah. Tapi berkat Rosa tentunya bisa di-clear dengan cukup cepat. Dan Rosa berhasil untuk dapetin purple-nya. Oke, sekarang malah buat Alien. Momo-chan, kamu lihat Alien agak cukup bingung apa yang harus dia dapatkan. Iya, target Soalnya diincar utamanya. belakang 2 kali. Yang sekali mungkin dapat. Ya, makanya dia butuh ke arah Karvi. Tapi Iya. udah nggak mungkin bisa bertahan. Heeh. Karena dia udah punya Wind of Nature. Di depan sana Apex 47, Primal Ward dengan defensif. Tempat flicker, tapi oh my god, Sunset Sunset? Lover. Terlalu terburu-buru melakukan flicker ke arah depan. Cukup mengagetkan karena dia tidak memiliki instant damage di sana. Kalau menurut kalkulasi aku, dia tidak punya instant damage untuk bisa numbangin Apex 47, Profesor. Oh, apakah ini akan terjadinya paksaan untuk teamfight di area Lord? Apalagi kalau kita berkaca dari game sebelumnya, Sawo itu cukup cepat loh untuk menggunakan atau memicu ultimate-nya. Sehingga itu mungkin bisa dikeuntungan bagi Fireflux Esports. Namun untuk sekarang, The Vault dengan Kit Bomba yang memiliki immortality kayaknya nggak bakal mudah sih untuk kontes Lord kali ini. Mereka bakal sedikit kesulitan ketika kita berkaca dengan permainan front to back yang pernah mereka lakukan beberapa menit sebelumnya. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin Sunset Lover karena mungkin dia pede banget kali ya ada di backline dan tidak tersentuh oleh sosok Alien. Jadi dia menggunakan flickernya. Dan sekarang kondisi yang sangat berbeda di mana Alien harus sudah mulai mentarget siapapun di depan sana. Dan bahkan Sunshine standby dengan Bandit Rage yang mereka miliki. Kit Bomba tidak boleh terperangkap dengan permainan dari Rose. Tapi nanti Soviet Flicker! Kit Bomba! Tidak ada following up damage. Bahkan di sana para pasukan dari Deathsfall mereka berhasil menumbangkan power of retribution. Memasang team fight kembali. Bergerak belakang. Kit Bomba menjadi korban. Kekerasan Fireflux tumbal kali ini. Ditukar dengan korban dari jungler musuh yang benar-benar worth it. Membuat Lord di tangan Deathsfall. Masalahnya TNZ loncat ke arah depan tanpa adanya Alien yang ikut. Ya, Jadi tapi- posisinya memang sempat ketangkap dengan satu buah penalti zone Kit Bomba sih. Aha. Tapi aku pikir Rosanya bakal coba untuk ngebantu ke arah dari TNZ, tapi ternyata tidak. Sebenarnya udah tadi, dia udah ngebantu si Rosanya ke arah TNZ, tapi mungkin TNZ juga miscalculate ketika ada satu time journey yang dibuka. Iya. Langsung tuh absorb shield damage-nya melindungi teman-teman dari The Vault dan Retribution.
baru saja dikeluarkan oleh sosok Magister dan mendapatkan satu orange buff. Ini bakal jadi keuntungan yang berlipat ganda bagi teman-teman dari Deathbolt dan bahkan Lordnya dibiarin menunggu Kid Bomba juga yang akan hadir di area mid lane. Walaupun kali ini banyak banget wave minion sudah mulai bergerak dari 3 lane yang berbeda dan bahkan itu dia 2000. malapetaka dari sosok Idit yang tidak memiliki toilet armor berbeda dengan TNZ yang sudah memiliki toilet armor untuk menghalau bagaimana meteor dari Novaria. Satria Hitam bersama dengan kudanya udah mulai memberontak menuju ke PS dari Fireflux. Sedangkan dari Fireflux mencoba udah mulai menabur duri agar tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi ternyata duri yang mereka tabur tidak cukup menghentikan pergerakan dari Deus Vult. Para pasukan dari Deus Vult mereka makin membara. Mereka makin mencoba untuk mendobrak. Apex 47 di depan sana seorang Memory berhasil memecahkan Immortality. Best dari pilihan utama. Dan bahkan sang Kesatria Hitam berhasil mematahkan satu obstacle pertama dari duri tertajam Rosa. Kemenangan kali ini di tangan Deus Vult. Game pertama yang bisa dibilang hampir menjadi momentum untuk Fireflux.